Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Edukasi Kripto ya teman-teman ya. Ya, jadi selamat ya untuk teman-teman semuanya yang sudah serok kemarin ya. Seperti perkiraan saya kemarin, Bitcoin akan menyentuh harga 700 juta kembali ya, entah ini bulan ini ataupun bulan depan. Tetapi sekarang sudah mendekati ya teman-teman ya. Mudah-mudahan secepatnya ya. Jadi selamat buat kalian yang sudah serok dari bawah kemarin ya, sudah cuan ya teman-teman ya. Wah, mantap sekali. Besok malam minggu bisa keluar rumah ya, jalan-jalan. Oke, kita langsung saja lihat harga Bitcoin saat ini sudah berapa. Oke, harga Bitcoin saat ini yaitu 677 juta ya, dan tertingginya 688 juta dan terendahnya 621 juta ya. Walaupun beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Bitcoin sempat menyentuh 500 jutaan ya teman-teman ya. Dan sekarang sudah kembali naik lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bertahan dan kalau bisa ini lebih tinggi ya. Jangan turun-turun lagi ya teman-teman ya. Kasian buat teman-teman yang lain yang nggak ada serok-serokan ya. Belum bisa menyerok-nyerok. Jadinya masih ini ya teman-teman, masih menyangkut ya. Dan diikuti dengan altcoin yang lain ya teman-teman ya. Waduh, udah hijau-hijau ya, tapi ada satu altcoin di sini yang masih merah ya. Ada beberapa yang masih merah dan yang lainnya sudah hijau ya. Jadi mata jadi enak juga melihatnya ya teman-teman ya. Jadi hijau-hijau gitu kan, dolar semua. Iya, mantap sekali ya. Nah, jadi apa berita hari ini ya? Jadi berita hari ini kita akan melihat sebuah analisa dari orang-orang hebat ya teman-teman ya, atau orang-orang penting di cryptocurrency ya teman-teman ya. Kita langsung saja ya. Siklus 4 tahunan Bitcoin diragukan tahun ini batal ATH akhir tahun. Nah, jadi maksudnya tahun ini sepertinya Bitcoin batal ATH ya teman-teman ya, atau batal ATH baru ya teman-teman ya, atau nggak naik 800 jutaan. Kemarin kan ATH-nya sekitar 800 juta ya teman-teman ya. Sejumlah analis menggunakan siklus 4 tahun untuk memahami dan memprediksi pergerakan jangka panjang Bitcoin. Namun, podcaster Peter MC Cormach mulai meragukan siklus 4 tahunan tersebut. Menurutnya, pergerakan market di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi si Peter ini memperkirakan siklus Bitcoin di tahun ini itu berbeda dari siklus 4 tahunan yang lalu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya siklus 4 tahun Bitcoin mengukur pola pergerakan Bitcoin di tahun 2013-2017 dan kemudian di tahun 2021. Di tahun 2013 dan 2017, Bitcoin mengalami bull run tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini mengikuti siklus tersebut, Bitcoin diperkirakan akan mencapai ATH baru di akhir tahun hingga mencapai $100.000. Nah, berbeda seperti analisa tadi, jadi analisa ini dia memperkirakan Bitcoin akan menyentuh $100.000 di tahun ini ya teman-teman ya, di akhir tahun ya. Jadi dia memperkirakan Bitcoin akan menyentuh $100.000 di akhir tahun nanti ya. Mudah-mudahan benar-benar tercapai ya teman-teman ya, agar kita semua bisa cuan-cuan. Oke, sementara itu analis Willy Vo menyatakan pasar kripto di tahun ini mulai menunjukkan kedewasaan sehingga semakin sulit untuk diprediksi. Menurut Vo, kedewasaan itu ditunjukkan dengan banyaknya entitas besar yang masuk ke market dan penambangan yang kemudian memberikan pengaruh terhadap harga Bitcoin. Nah, jadi menurut si analis Willy Vo ini ya, jadi menurut dia market saat ini atau Bitcoin itu nggak bisa diprediksi ya teman-teman ya, karena bisa kita bilang abstrak ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali orang-orang besar yang sekarang masuk ke Bitcoin ya teman-teman ya, atau masuk ke dalam cryptocurrency ya teman-teman ya, sehingga mereka bisa saja membanting Bitcoin atau altcoin lain ya teman-teman ya, sehingga harganya bisa turun ataupun bisa mereka saat membeli sehingga harganya naik. Jadi sebuah analisa itu jadi nggak penting lagi ya teman-teman, nggak bisa lagi gitu kan, nggak bisa diprediksi lagi. Kenapa? Karena itu permainan teman-teman ya, karena sudah ada permainan, jadi nggak bisa diprediksi. Ini menurut si Vo ini ya, Vo Qingfei ini nampaknya seperti orang Cina atau Thailand ya teman-teman ya. Oke, berikutnya karena pergerakan harga tidak ditentukan oleh pendapat salah satu orang, Mimin melihat data Bitcoin secara fundamental. Dari data yang ditemukan, fundamental Bitcoin tetap kuat.
Data Glassnode menunjukkan jumlah Bitcoin yang memiliki hodler mencapai ATH yaitu 80,5% dari total supply Bitcoin yang berada di sirkulasi. Aspek fundamental Bitcoin lainnya juga ditunjukkan dengan volume transaksi harian Bitcoin yang nilainya juga mencapai ATH baru di 29 miliar dolar di hari Minggu kemarin. Peneliti Kevin Rocky menyatakan sepanjang sejarah Bitcoin hanya ada 5 hari ketika transaksi harian mencapai lebih dari 20 miliar dolar. 3 hari di antaranya terjadi dalam sepekan ini. Rocky bahkan menyatakan ini bisa menjadi sinyal bullish. Nah, jadi kata si Mas Rocky ini adalah sinyal bullish ya teman-teman ya. Bullish artinya akan hijau-hijau ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan ini berita yang sangat bagus untuk dunia cryptocurrency teman-teman. Oke, gimana? Kalian lebih percaya rumor atau fundamental Bitcoin nih? Ya. Nah, jadi mungkin kalian masih bingung. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung baca saja dari sumbernya, yaitu Lagi Cuan ya. Langsung saja kalian cek dan kalian baca sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi disclaimer ya teman-teman, saya tidak mengajak kalian untuk membeli atau menjual sebuah aset kripto kalian ya teman-teman ya. Tapi ini hanya sebuah analisa saya sendiri ya. Saya melihat informasi-informasi yang mungkin bisa membantu kalian untuk memprediksi, untuk melihat fundamental koin, atau kalian ingin trading, jadi kalian tahu harga yang pas untuk membeli ataupun untuk menjual ya teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya yang baru melihat channel ini. Jangan lupa kalian subscribe agar kalian mendapatkan berita-berita dan news-news terbaru sehingga kalian mendapatkan informasi-informasi yang lebih aktual ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.